قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر القوم المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini, sambil menunggu datangnya waktu Isya, kita bisa berkumpul dan duduk dalam satu majelis untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan dari kajian kita, yakni As-Sirah An-Nabawiyah. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang terakhir, kita telah bersama-sama mendengarkan kisah dari sang duta Islam pertama di negeri Madinah. Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala an, dan juga kesuksesan beliau di dalam dakwah menyebarkan Islam di kota yang mulia tersebut. Dan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab Mus'ab bin Umair, masuk Islamlah sekelompok banyak dari orang-orang yang ada di Madinah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan sebelum baiat Aqabah yang pertama, dengan masuk Islamnya 6 orang dari suku Khazraj ketika menunaikan ibadah haji, dan mereka adalah, yang pertama ada As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala an, kemudian yang kedua ada Auf bin Al-Haris radhiyallahu taala an, kemudian yang ketiga ada Rafi bin Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian yang keempat ada Qutbah bin Amir radhiyallahu taala an, kemudian yang kelima ada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, dan yang terakhir ada Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu taala an. Setelah itu kemudian mereka pulang kembali ke Madinah dan berjanji tahun berikutnya, yakni tahun ke-12 setelah kenabian, mereka akan datang di musim haji juga dengan membawa orang-orang lebih banyak lagi yang telah masuk Islam. Dan akhirnya datanglah 12 orang
5 di antaranya sudah datang di musim haji tahun 11 setelah kenabian. Selain siapa? Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Dan sisa 7 dari mereka adalah yang pertama ada Mu'ad bin Al-Harith, kemudian ada Dzakwan bin Abdul Qais, kemudian ada Ubadah bin Samit, kemudian ada Yazid bin Sa'labah, kemudian Al-Abbas bin Ubadah, kemudian siapa? Abul Haitham bin At-Taihan. Kemudian ada siapa lagi? Uwaim bin Sa'idah radhiyallahu taala anhum. Ya, ada 7 orang yang baru yang masuk Islam dan ikut di tahun yang ke-12 setelah kenabian, dan di Aqabah mereka berjanji setia dengan Nabi SAW, sehingga disebutlah ketika itu Bai'at Aqabah yang pertama. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah mereka berbaiat kepada Nabi SAW untuk tetap setia dalam keadaan senang maupun duka, dalam keadaan sempit ataupun lapang, untuk selalu taat kepada beliau, akhirnya kemudian mereka pun pulang seorang duta Islam pertama, seorang pemuda yang luar biasa cerdasnya, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Ya, dan telah kita kisahkan bagaimana perjuangan beliau sebelum Islam atau kehidupan beliau sebelum Islam, kemudian kehidupan beliau setelah Islam, kemudian bagaimana beliau berdakwah dengan suksesnya di kota Madinah bersama As'ad bin Zurarah dan sahabat-sahabat Nabi yang ketika itu telah masuk Islam. Dan akhirnya kemarin juga kita sampaikan bagaimana Mus'ab bin Umair bisa mengislamkan 2 tokoh di Madinah. Siapa? Usaid bin Hudzair, dan satunya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhuma. Keduanya adalah tokoh, terutama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala an, beliau adalah tokoh dari Bani Abdul Ashhal. Maka setelah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu masuk Islam, maka beliau pun kemudian datang kepada kaumnya seraya mengatakan, ya Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Wahai penduduk keturunan Bani Abdul Ashhal, apa yang kalian ketahui dari perkaraku di antara kalian? Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan. Wahai Sa'ad, engkau adalah tuan kami, engkau adalah pemimpin kami, dan engkau adalah orang yang paling cerdas di antara kami. Qal, maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, fa inna kalami rijalikum, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih. Wahai keturunan Abdul Ashhal, Bani Abdul Ashhal, sesungguhnya perkataan laki-laki di antara kalian dan juga perkataan wanita-wanita di antara kalian alayya haramun, haram atas diriku. Maksudnya, kalian tidak boleh ngomong dengan saya, kalian tidak boleh berbicara dengan saya, baik laki-laki maupun perempuan di antara kalian,
tidak boleh ngomong dengan saya, berbicara dengan saya hatta tu'minu billahi wa rasulih, sampai kalian semuanya masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kata Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau masuk Islam, sesaat setelah masuk Islam, kemudian kembali ke kaumnya, yaitu Bani Abdul Ashhal. Fama amsa fihim rajulun wala imra'atun illa musliman wa muslimah. Dan tidaklah sampai sore hari, ya mungkin kejadian ketika itu adalah pagi atau siang, tidak sampai sore hari di antara mereka Bani Abdul Ashhal, baik laki-lakinya maupun perempuannya, illa musliman wa muslimah, kecuali seluruhnya telah masuk Islam. Subhanallah. Ya, inilah seorang pemimpin yang mereka pegang suaranya. Rakyatnya taat kepada pemimpinnya, demikian. Ya. Tidak sampai sore hari penduduk Bani Abdul Ashhal, baik yang laki-laki maupun perempuan, seluruhnya masuk Islam. Ya, seluruhnya masuk Islam. Illa, kecuali ada seseorang yang belum masuk Islam. Ya, illa rajulun wahid, kecuali satu orang saja yang tidak masuk Islam ketika itu. Wa huwa al-Usairim, dan dia adalah Al-Usairim namanya, atau nama aslinya Amr bin Sabit. Jadi seluruh Bani Abdul Ashhal masuk Islam kecuali satu orang, namanya Al-Usairim, atau Amr bin Sabit. Fa innahu ta'akhkhara islamuhu ila yaumi Uhud. Ila yaumi Uhud, karena keislaman Amr bin Sabit atau yang disebut dengan Al-Usairim ini terakhir, ya, setelah terjadi perang, atau ketika terjadi peperangan Uhud. Jadi ketika terjadi peperangan Uhud, dia masuk Islam, ya, fa aslama yauma idin, dia masuk Islam, wa qatala wa qutila, kemudian dia ikut berperang dan mati syahid di perang Uhud. Ini siapa? Amr bin Thabit atau Al-Usairim. Ya. Beliau ketika seluruh Bani Abdul Ashhal masuk Islam, dia belum masuk Islam. Masuk Islamnya terakhir. Ya. Ketika terjadi peperangan Uhud, dia masuk Islam, kemudian ikut berperang, wa qutila, kemudian terbunuh di peperangan Uhud. Walam yasjud lillahi sajdadan, dan dia belum pernah menunaikan ibadah salat sekalipun. Jadi belum pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekalipun, belum pernah. Akan tetapi apa? Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu min ahlil jannah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Amr bin Sabit bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Ini keutamaan ikhwani fillah. Ada di antara hamba Allah yang mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal yang sedikit, akan tetapi dia bisa masuk surga. Tapi jangan coba-coba. Ya udah kalau gitu sekarang saya tak kafir, ya, tak terserahlah, bebas. Siapa tahu nanti akhir hayat saya masuk Islam lagi kemudian mati. Iya, kalau sempat. Kalau habis kafir langsung mati, ya neraka waliyadzubillah. Ya, jadi ini hidayah, dan tidak semua orang diberikan seperti ini. Ya, jadi Amr bin Thabit ini belum pernah sama sekali sujud kepada Allah. Maka ini juga tidak boleh dijadikan dalil kalau begitu saya nggak usah sholat aja lah. Ya siapa tahu nanti kalau udah tuwek saya sadar. Iya, kalau sampai tuweknya ini loh, siapa tahu belum menjelang tuwek sudah keok, ya, sudah meninggal, kan nggak ada yang tahu. Karena kematian seseorang tidak tahu, kecuali kalau kita tahu. Ya, karena kita nggak tahu, itulah rahasia kematian.
Amr bin Thabit atau Al-Utsairim ini belum pernah sujud sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berkecamuk peperangan Uhud, dia masuk Islam, kemudian dia ikut berperang, kemudian beliau meninggal, mati syahid di sana. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, amila qalilan wa ujira katsira. Amr bin Thabit atau yang disebut dengan Al-Utsairim ini adalah orang yang beramalnya sedikit tapi pahalanya luar biasa besar. Ya, karena belum pernah sama sekali melakukan ibadah apapun atau sujud kepada Allah, tapi ketika meninggal dia membawa pahala yang besar, yaitu mati syahid. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, raja'a Mus'abun ila Makkah fil 'amil muqbil. Disebutkan bahwa sebelum tahun musim haji di berikutnya, yaitu tahun keberapa? 13 setelah kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah. Setelah berdakwah 1 tahun kurang lebih di Madinah, beliau kembali ke Mekah, bertemu dengan Nabi SAW dengan membawa orang-orang yang telah masuk Islam lebih banyak lagi dari tahun sebelumnya. Namun kisah ini insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lainnya, karena hal itu terkait dengan baiat Aqabah yang kedua. Adapun pada malam hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang ke-63 kita akan pelajari atau mengambil pelajaran dari baiat Aqabah yang pertama. Mengambil pelajaran atau faedah dari baiat Aqabah yang pertama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama, pentingnya ilmu sekalipun sedikit. Ya, pentingnya ilmu walaupun itu mungkin yang diberikan atau yang diterima atau yang didapat cuma sedikit. Ini juga dorongan bagi kita ikhwani fillah, bahwa tidak semua pelajaran yang kita terima semuanya masuk ke otak kita, ya. Dan itu fakta, ya, buktinya nyata, dan antum sendiri merasakannya, ya. Bahasa Arab mereteli, ya kan itu. Kemudian sirah yo nek ingat, nek ora yo oke sing bablas enggak ingetnya. Pelajaran fikih juga demikian, mungkin lupa-lupa, ya. Jadi tidak semua pelajaran bisa masuk ke otak kita, karena memang kita bukan Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau sekali baca langsung hafal dan tidak akan hilang. Kalau kita bolak-balik baca enggak hafal, sekali hafal hilang. Tapi Imam Syafi'i sekali baca hafal enggak akan hilang, ya. Sekali baca demikian. Ya, tapi kalau kita beda, maka tidak semua pelajaran masuk ke dalam otak kita. Maka sekalipun cuma sedikit, kita pelajaran bahasa Arab baru tahu ternyata masjidun itu adalah isim, ya, bukan fi'il, bukan apa? Huruf. Ternyata apa? Fi'il. Ternyata fi'il mudzakkar misalnya. Baru tahu itu, maka itu sudah suatu ilmu yang luar biasa. Karena kalau antum tanyakan itu ke orang edan yang dalan kayak orang ngerti, ya, nggak ngerti, yang keliaran kemana-mana itu, nggak tahu. Tapi antum tahu, nah itu ilmu. Jadi walaupun sedikit tidak masalah. Maka jangan patah semangat untuk menuntut ilmu, karena bermajelis ilmu sendiri itu sudah ibadah. Bermajelis ilmu sendiri itu sudah penuh dengan keberkahan. Walaupun yang diterima cuma berapa persen dari yang disampaikan, ya, nggak ada masalah. Jadi jangan patah
patah semangat. Ya. Kalau dulu ada kisah, entah itu sahih ataukah tidak, ya, terkait dengan pelajaran bahasa Arab kalau tidak salah. Ada seseorang yang dia tidak tahu sama sekali bahasa Arab, dia belajar juga nggak masuk sama sekali, kan umurnya sudah sepuh. Kemudian dia melihat ada tetesan air, ya, yang dari genteng ke batu, ya, dengan tetesan itu sedikit demi sedikit ternyata batu itu bisa, ya, sedikit bengkok atau berlobang atau apalah itu. Atau dalam kisah yang lain disebutkan ada semut yang membawa makanan yang lebih besar daripada si semut itu sendiri. Terkadang dia naik jatuh, terkadang dia naik lagi jatuh, dia bawa jatuh lagi, terus seperti ini. Tapi pada akhirnya si semut itu bisa membawa makanan yang lebih besar dan lebih berat dari dirinya sampai ke sarangnya. Sehingga dari situlah, sekalipun dia mungkin dalam satu pelajaran nggak bisa masuk semuanya, cuma masuk beberapa persen, dia terus belajar, akhirnya menjadi apa? Bisa bahkan menjadi seorang ulama. Padahal sudah sepuh ketika itu. Maka tidak menutup kemungkinan jamaah yang dirahmati oleh Allah, jenengan yang sudah sepuh bisa mengalahkan antum yang masih muda. Ya. Walaupun rakyat angger semangate kan, tapi setidaknya bisa mengalahkan. Jadi jangan berkecil hati. Lihat bagaimana kisah dalam baiat Aqabah pertama. Ilmu yang sedikit tapi kemudian membekas, dan itu menjadi pembuka pintu kebaikan atau pintu Islam yang luar biasa. Yaitu ketika terjadi perselisihan antara kaum, ya, Khazraj dengan orang-orang Yahudi. Apa yang dikatakan orang-orang Yahudi kepada kaum Khazraj supaya takut dan sebagainya, ya, mereka mengatakan inna nabiyyan mab'utsan al'an, sungguh sekarang telah tiba seorang nabi, telah muncul seorang nabi, qad adalla zamanuh, dan telah dekat zamannya. Ini adalah zamannya dia datang. Nattabi'uhu fanaqtulukum ma'ah, kami akan ikuti nabi itu dan kami akan perangi kalian qatla adin wa iram, seperti Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Ad dan juga orang Iram. Jadi ini yang selalu diumbar oleh orang-orang Yahudi kepada suku Khazraj, bahwa setiap kali ada pertengkaran di antara mereka selalu mengatakan telah datang nabi di zaman ini, kami akan ikut dia dan kami akan perangi kalian dengan sehancur-hancurnya sebagaimana hancurnya kaum Ad dan juga Iram. Itu diingat terus oleh orang-orang Khazraj ketika itu. Maka ketika mereka menunaikan ibadah haji, 6 orang itu ke Mekah, datanglah Nabi SAW menawarkan Islam kepada mereka, ya, dan membawakan bukti yaitu Al-Quran, karena ketika itu dibacakan Al-Quran. Maka mereka pun saling menengok antara satu dengan yang lainnya, kemudian mengatakan, ya qaum, wahai kaum, la ta'lamuna wallah, demi Allah kalian harus tahu bahwa ini orang adalah nabi yang tawa'adakumul yahud, yang orang-orang Yahudi selalu menakut-nakuti kalian dengannya, ya. Jadi itu ilmu, padahal ilmu itu disampaikan, ya, dengan atau tujuannya adalah untuk menakut-nakuti, tapi itu apa? Sampai kepada mereka, diingat sama mereka, akhirnya mereka pun malah yang ketemu pertama dengan Nabi. Makanya mereka mengatakan, demi Allah kita harus masuk Islam dan mengikuti Nabi ini dulu sebelum mereka orang-orang Yahudi mengikuti Nabi ini. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Padahal kaum Khazraj ini yang ditakut-takuti oleh orang Yahudi. Jadi ilmu yang sedikit barokahnya luar biasa. Karena setelah itu kemudian membuka pintu lebar-lebar dakwah Islam. Makanya datang 7 orang baru masuk Islam, kemudian setelah itu nanti puluhan orang-orang yang masuk Islam, kemudian terus berkembang gara-gara ilmu yang sedikit tersebut tapi nancep di hati orang-orang Khazraj. Tapi sebaliknya, orang-orang Yahudi yang tahu dengan detail siapa Nabi Muhammad SAW malah tidak masuk Islam, ya, malah mengingkari. Ketika mereka tahu ternyata yang muncul Nabi ini dari orang Mekkah, dari orang Quraisy, bukan dari orang Yahudi,
mereka pun mengingkarinya. Padahal mereka tahu lebih banyak daripada yang diketahui oleh kaum Khazraj. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Banyak ya, sering mendengar, bahkan sering mendapatkan ilmu, akan tetapi tidak bisa mengamalkannya. Maka ini rugi. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka tahu bagaimana Nabi SAW, ciri-ciri fisiknya, ciri bagaimana beliau, ya, tanda-tandanya di tubuh itu bagaimana, beliau tahu atau mereka tahu. Akan tetapi dengan banyaknya pengetahuan mereka tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Tapi orang-orang Khazraj tahu ilmu sedikit tentang Nabi. Bahkan mungkin cirinya mereka tidak tahu secara mendetail, tapi karena itu ilmu yang mereka dapatkan dan mereka benar-benar ya tanamkan dalam hati mereka ketika bertemu dengan Nabi SAW, akhirnya mereka pun masuk Islam. Jadi inilah ikhwani fillah pentingnya ilmu walaupun sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat, satu hadis. Kalau kita tahu itu maknanya bagaimana, kedudukannya seperti apa misalnya, kita sampaikan kalau memang itu sebuah ilmu. Ya. Demikian pula, ya, ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu luar biasa. Kalau kita masih ingat ketika pelajaran fikih Muyassar, Ustaz Abdul Azim hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengucapkan satu ucapan. Kalau hadis saya belum pernah tahu hadisnya, tapi ini mungkin ucapan ulama, mungkin wallahu alam. Pernah dikatakan di sana bahwa adatul ulama ibadah wa ibadatul juhala adah. Kebiasaan atau sesuatu yang sering dilakukan oleh orang yang berilmu itu sudah menjadi sebuah ibadah. Tapi ibadahnya orang-orang yang tidak berilmu bisa jadi bukan ibadah, tapi cuma sekedar apa? Rutinitas, sekedar kebiasaan. Ini menunjukkan bahwa ilmu luar biasa. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agar ibadah kita lebih berkualitas ketimbang tidak yang mengetahui. Karena orang yang berilmu maka ibadahnya lebih berkualitas. Contoh, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke masjid, posisi mungkin sudah mau iqamah karena kita mungkin sudah agak terlambat. Namun agak lama belum iqamah juga, maka kalau kita perkirakan kita sholat tahiyatul masjid sendiri sama qobliyah sendiri itu akan berseberangan atau akan dipotong dengan iqamah, maka kalau orang yang memiliki ilmu dia langsung berdiri dengan niat dua sholat, sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah, satu sholat dua niat, dan itu pahalanya dua. Kalau orang yang nggak tahu, mungkin dia akan sholat tahiyatul masjid dulu, tapi setelah dia salam iqamat qobliyah dia tidak melakukannya, ya, nggak bisa karena sudah apa? Sudah iqamat. Tapi karena mepet kemudian dia tahu ilmunya, maka dia berdiri dengan satu sholat dengan dua niat. Ini karena apa? Karena ilmu. Contoh yang lain, dalam gerakan sholat misalnya, ketika seseorang tahu bahwa di dalam sujud dan juga di tahiyat terakhir dari sholat kita itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, maka tidak mungkin seseorang akan cepat-cepat mengikuti salamnya imam misalnya, padahal imam baru salam pertama. Misalnya imam baru salam pertama, kemudian ada orang yang mengikuti langsung ikut salam. Kalau dia tahu maka dia akan menunggu imam salam yang kedua, karena waktu dia untuk berdoa kepada Allah bisa lebih panjang ketimbang dia ikut salam mengikuti imam. Dan itu yang saya ketahui, dan bukan ya makmum ikut salam itu dengan salam imam yang pertama, imam baru pertama ke kanan sudah ikut, ya.
Setahu saya tidak demikian. Setahu saya setelah imam salam ke kiri, ini salam kedua, baru makmum salam ke kanan, kemudian baru ke kiri. Kenapa tidak yang pertama tadi? Karena biasanya ikhwani fillah, terkadang yang terjadi adalah ketika imam sudah salam ke kanan, kemudian ikut makmum salam ke kanan, terkadang imam itu diam sejenak sebelum salam ke kiri. Ya, ini kalau makmumnya nggak sabaran, dia sudah akan salam duluan ke kiri, padahal imam belum salam ke kiri. Ya, terkadang saya lihat itu dia sudah kakinya sudah mau selonjoran. Wah, ini dari mana dia salamnya? Ya. Berarti ketika saya salam ke kanan, dia sudah ikut. Maka ketika saya diam sejenak sebelum salam ke kiri, dia sudah salam ke kiri duluan. Ini tandisi lah imamnya. Ya, ini bahaya. Ya, tidak seperti ini, makanya yang pas, wallahu a'lam bishawab, salamnya imam dulu ke kiri selesai, baru kita salam ke kanan, makmum maksudnya. Dan itu waktu kita bisa nambah panjang untuk berdoa kepada Allah. Ya, untuk berdoa kepada Allah. Misalnya kita baru Allahumma gfirli gitu ya, dapatnya itu, nggak apa-apa. Itu sudah bagian dari doa. Demikian kalau memiliki apa? Ya, memiliki ilmunya. Atau ya gerakan imam atau gerakan makmum yang lainnya seperti mengikuti imam. Itu yang saya ketahui ya, imam itu kalau sudah selesai Allahu Akbar, kalimat akbar selesai, baru dia ikut. Ya, belum baru Allah sudah ikut. Maka yang seperti ini biasanya kalau imamnya belum Allahu Akbar tapi sudah rukuk, dia ikut rukuk. Ya. Jadi imamnya belum Allahu Akbar gitu, dia sudah dungkruk gitu mau rukuk, padahal imam belum Allahu Akbar. Tapi kalau kita ngikuti komando Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar, insya Allah nggak akan kejadian seperti itu. Jadi demikian dalam apa? Urutan sholat. Contoh yang lain, ikhwani fillah, bahwa dengan ilmu itu bisa menyelamatkan pelakunya adalah kisah tentang burung hudhud. Ya, sudah pernah kita sampaikan insya Allah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya aral hudhud. Ya, ketika burung itu berbaris, ya karena pasukannya Nabi Sulaiman itu tidak cuma manusia, tapi juga dari kalangan jin, juga dari kalangan binatang, termasuk burung. Burung berbaris, semua burung berbaris. Kemudian ma'aral hudhud, kata Nabi Sulaiman, aku tidak melihat hudhud dalam barisan itu. Amkana minal ghaibin, apakah hudhud termasuk binatang yang gaib hari ini, enggak ikut dalam barisan? Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan la u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Demi Allah, aku akan azab hudhud, atau kalau tidak aku akan membunuhnya, kecuali la ya'tiyanni bisultanin mubin, kecuali kalau dia membawa kepadaku keterangan yang nyata, ya, alasan yang bisa diterima, baru tidak saya hukum. Disebutkan oleh para ulama bahwa hukuman yang akan diterima oleh hudhud itu dicabut bulunya sedangkan dia belum mati. Ya. Cabuti bulunya belum mati. Kalau sudah mati dicabutin, lembok mau cakar-cakarnya nggak masalah. Ini masih hidup, hudhud itu masih hidup gitu, cabutin satu-satu. Sakitnya apa nggak luar biasa. Ya. Kita tidur cabut bulu sikile masih tangi, saking sakitnya. Hudhud akan diadab adaban syadidan, dengan adab yang pedih oleh Nabi Sulaiman, itu dengan cara apa? Dicabut bulunya satu-satu, tapi dalam keadaan masih apa? Hidup. Aula adbahanna, atau kalau tidak saya akan bunuh, selesai sudah. Kecuali kalau hudhud datang kepada saya dengan membawa apa? Sultanim mubin, dengan keterangan yang nyata. Maka kemudian famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit. Wahai Nabi Sulaiman, ya, beberapa saat muncullah hudhud datang kepada Nabi Sulaiman, kemudian mengatakan, aku membawa sesuatu ilmu yang kamu tidak ketahui. Ya, bahwa di sana ada suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita dan mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah matahari. Ya, dan sebagainya. Kemudian hudhud malah diberi tugas untuk memberikan
surat kepada Ratu Bilqis dan seterusnya dari kisah tersebut. Intinya apa? Hudhud bebas dari adab yang pedih, dipreteli bulunya satu-satu oleh Nabi Sulaiman atau dibunuh karena ilmu. Dia mengetahui ilmu atau suatu ilmu tentang suatu kaum yang Nabi Sulaiman tidak mengetahuinya. Selamat gara-gara apa? Ilmu. Maka ilmu sekalipun itu kecil, sedikit, maka jangan disepelekan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian suka menyepelekan kebaikan sekalipun hanya sedikit. Ya. Jadi kalaupun kita pengajian dapatnya cuma sedikit, enggak apa-apa. Insya Allah air tehnya banyak sehingga nanti setelah kajian bisa nambah lagi. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, faedah yang kedua, hari Bu'ats, ya, hari Bu'ats adalah hadiah bagi Nabi SAW. Hari Bu'ats sudah pernah kita sampaikan di share-sharean grup kalau tidak salah. Ini terkait tentang kenapa orang-orang Madinah ketika itu, kaum Khazraj ini mau masuk Islam. Salah satunya adalah, di antara pengaruhnya adalah adanya hari Bu'ats. Bu'ats ini adalah nama suatu tempat. Para ulama menyebutkan bahwa itu adalah benteng. Ada yang berpendapat Bu'ats itulah adalah nama benteng. Ada pula yang berpendapat itu adalah nama sawah. Yang intinya itu nama tempat yang dijadikan untuk medan perang antara kaum Aus dan Khazraj. Dan di peristiwa Bu'ats adalah peristiwa yang menjadikan pemuka-pemuka kaum Khazraj dan Aus itu terbunuh atau minimal mereka terluka, kemudian mati ketika itu. Itu orang-orang yang sombong, yang kafir, yang mereka tidak mau masuk Islam. Di hari Bu'ats mereka terbunuh semuanya. Di antara tujuannya adalah supaya nanti tatkala Nabi SAW datang ke Madinah, tidak ada lagi pemuka-pemuka suku yang sangat gentol sekali melawan Islam, sehingga tinggal hanya beberapa orang saja yang mereka mau menerima agama Islam nantinya. Karena Yaumul Bu'ats, peperangan antara kaum Khazraj dan juga Aus ini terjadi antara 4 sampai 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi sebelum hijrahnya Nabi terjadi peperangan itu, namanya Yaumul Bu'ats. Ya. Dan terbunuhlah pemuka-pemuka Khazraj dan juga Aus. Mereka wafat semuanya, mati, tewas di sana. Sehingga salah satu hikmahnya adalah agar nanti ketika Nabi sampai di Madinah, tidak ada pemuka-pemuka yang ada di Madinah yang sangat gentol melawan Islam sebagaimana yang terjadi di Mekah. Ya. Sebagaimana yang terjadi di Mekah, ya, ketika Nabi berdakwah di sana, banyak sekali pemuka-pemuka Quraisy yang sangat gentol melawan Islam. Ya. Jadi hari Bu'ats adalah hari di mana itu hadiah bagi Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana yaumu Bu'ats yauman qaddamahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam." Yaumul Bu'ats adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan hari tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara faedah yang dapat kita ambil dari baiat Aqabah yang pertama adalah bahwa agama Islam ini adalah anugerah dari Allah. Agama Islam adalah anugerah dari Allah. Lihat bagaimana suku Aus dan Khazraj bertengkar, padahal mereka adalah saudara kandung. Tapi bertengkar beratus-ratus tahun mereka perang, tidak ada kata damai sama sekali. Namun ketika datang Islam,
Ketika datang sinar Islam, mereka semuanya kemudian masuk ke dalam agama Islam dan mereka menjadi bersaudara kembali. Setelah berapa tahun? 120 tahun perang antara kaum Aus dan Khazraj. Padahal mereka adalah saudara kandung. Ya. Tapi kemudian disatukan lagi dengan datangnya Islam. Maka Islam adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka hendaknya kita jaga. Ya, Islam ini hendaknya kita jaga sampai sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali kalian berada di atas Islam. Kita pegang terus ya, dengan terus belajar, dengan terus beribadah kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya iman ini terus ada pada diri kita sampai nanti Allah menjemput kita semuanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara faedah yang lainnya, dakwah Rasulullah adalah untuk seluruh manusia dan bukan hanya untuk kaumnya sendiri, tapi untuk seluruh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Nabi SAW juga mengatakan, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kafah." Sesungguhnya para nabi terdahulu mereka diutus khusus untuk kaumnya, tapi aku diutus, kata Rasulullah, untuk seluruh manusia secara umum. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, dakwahnya Rasulullah tidak cuma di Mekah, tidak cuma untuk orang-orang Quraisy, tapi beliau juga mendakwai orang-orang yang luar Quraisy, luar Mekah yang datang ke Mekah. Di antaranya adalah orang-orang Madinah. Ya. Beliau mendakwai mereka supaya mereka masuk Islam, dan ini menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah itu universal, menyeluruh untuk seluruh manusia dan tidak cuma khusus untuk kaum tertentu. Faedah yang lainnya yang dapat kita ambil, pengorbanan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Ini mungkin yang kelima, ya, pengorbanan yang luar biasa dari Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Ya, kita lihat beliau terus berdakwah semenjak beliau mendapatkan wahyu, ya, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kepada satu kabilah, kepada perorangan, pintu per pintu Rasulullah masuki tanpa putus asa. Ya. Orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji dari luar Mekah beliau dakwai. Ya, siang malam beliau berdakwah menyebarkan Islam. Ya, ini menunjukkan pengorbanan beliau. Maka wajar kalau kemudian cinta kita terhadap beliau harus dilebihkan atau ditempatkan lebih atas dibandingkan cinta kita kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Ya, karena memang pengorbanan beliau luar biasa. Yang keenam, di antara faedahnya adalah terkadang kemenangan itu tidak datang pada masa yang diinginkan. Terkadang kemenangan atau keberhasilan itu datang tidak pada masa yang kita inginkan. Ya, mungkin kita ingin berhasil di umur sekian, tapi terkadang lebih daripada itu kita baru sukses. Ya, demikian pula dakwah Nabi SAW. Beliau ingin ketika itu dakwah ini bisa menyebar di kota Mekah, di kaumnya sendiri, tapi ternyata di kaumnya ditolak. Walaupun ada yang menolak dengan baik, tapi tidak sedikit yang menolak dengan mentah-mentah, sampai beliau diusir, disiksa dan sebagainya. Ya. Tapi ternyata kemenangan dan keberhasilan dakwah beliau ada pada orang-orang Madinah ketika itu. Ya, walaupun ada dari sebelumnya yang telah masuk Islam dari orang Mekah, tapi keinginan Rasulullah ketika itu pemuka-pemuka Quraisy itu masuk Islam.
Tapi ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, bahwa beliau ya suksesnya adalah melalui jalur orang-orang Madinah. Dan masih ada beberapa faedah yang lain, 3 atau 2 faedah, namun nanti insyaallah kita sampaikan di grup insyaallah, sekaligus ringkasan dari pertemuan yang kemarin karena lupa tidak tersampaikan di pertemuan yang lalu. Insyaallah taala. Demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pelajaran Bai'at Aqabah yang kedua biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.